Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang loop atau pengulangan. Loop atau pengulangan sangat berguna dalam pemrograman. Salah satunya ya untuk mempersingkat coding-coding kita, jadi memori yang dipakai tidak besar nanti. Oke, nah sebelumnya saya mau terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe di channel LifeTech ini. Terima kasih untuk dukungannya. Semoga video-video pembelajaran yang ada di channel ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sebelum saya membahas materi kita di video kali ini, saya mau berterima kasih juga untuk teman kita Nasrul Hadi yang sudah komen di video sebelumnya, menjawab tantangan yang saya berikan di video sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu tantangannya seperti apa, silakan cek di video sebelumnya. Nah, saya sudah copy codingan dari Nasrul Hadi dan saya sudah tes bisa bekerja dengan baik. Nah, saya bisa tunjukkan ke teman-teman kerjanya ya. Ini saya sudah posting. Ini settingannya sedikit berbeda, saya pakai breadboard yang sedikit berbeda. Namun rangkaiannya tetap sama ya teman-teman ya. Oke, saya tekan tombol jumlahnya, penambahannya, nilai bertambah dan lampu merah menyala. Kemudian saya tambah lagi, lampu biru menyala. Kalau di video sebelumnya saya pakai LED yang berwarna kuning ya, sama saja. Saya tekan lagi, masuk ke case ketiga, lampu hijau menyala. Saya tekan lagi, masuk ke case default, karena kita tidak pakai case yang keempat, case yang nilainya 4 ya, tidak kita pakai. Nah, karena masuk ke case yang tidak ada, maka dia masuk ke default. Di default, kemarin saya berikan tantangan bahwa semua LED-nya harus mati. Ini sudah mati ya. Saya kurangin, ini tombol pengurangannya. Saya kurangin lagi, kembali menyala lagi LED hijaunya. Saya kurang lagi, maka LED biru akan menyala. Dan saya kurangi lagi, maka LED merah akan menyala. Oke, dan kalau saya kurangi lagi, maka nilainya sekarang 0. Oke, tidak ada case yang untuk nilainya 0, maka dia masuk ke kasus default. Nah, seperti yang saya bilang, kalau di kasus default, dia akan mati semua LED-nya. Oke, nah ini mati semua. Oke, sekali lagi terima kasih untuk saudara kita Nasrul Hadi. Oke, kita langsung saja masuk ke materi kita tentang loop. Di Arduino setidaknya ada 2 buah loop yang sangat sering dipakai. Yang pertama adalah for loop, oke, dan yang kedua adalah while loop. Saya akan bahas satu persatu apa perbedaan for loop dan while loop. Oke, sebenarnya kegunaannya sama saja, namun sintaksnya sedikit berbeda. Nanti teman-teman di akhir video ini ya silakan memilih, lebih senang pakai yang for loop atau while loop. Oke, kita coba dulu ya melakukan coding seperti biasa. Oke, misalnya nih, saya ingin menyalakan LED merah, LED hijau dan juga LED biru ini. Ini 5 kali, ini 3 kali, dan ini 2 kali misalnya ya. Maka seperti apa coding yang kita lakukan? Oke, berikut penjelasannya. Pertama, saya mendefinisikan
3 buah variabel untuk masing-masing LED yang kita gunakan. LED M artinya yang LED merah ada di pin 11, digital 11. LED H berarti LED yang hijau ada di pin digital 10. LED P berarti LED biru ada di pin digital 12. Oke. Nah, setelah kita mendefinisikan pin-pin yang kita pakai, kita juga tidak lupa memberitahu atau men-setup di Arduino-nya bahwa pin-pin tersebut dipakai sebagai output. Oke. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke void loop. Di dalam void loop ini seperti yang kita mau tadi, maunya LED merah menyala 5 kali. Oke, berkedip ya 5 kali. Ini adalah kedipnya nih. Nyala 1 detik, mati 1 detik, berarti udah sekali kan. 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan 5 kali. Ini untuk yang LED M. Jadi nyala mati itu sebanyak 5 kali. Baru berganti ke LED hijau. Nyala mati sebanyak tadi sepakatnya 3 kali ya. 2, 3 ya. Kemudian untuk yang LED biru, nyala matinya sebanyak 2 kali. Jadi nyala mati, kemudian nyala mati 2 kali. Oke. Nah, mari kita langsung cek ke Arduino-nya ya. Kita lihat apakah coding ini berjalan sesuai dengan keinginan kita. Oke, mari kita upload codingan kita. Colok dulu Arduino-nya. Nah, setelah itu kita tekan upload. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ganti hijau. 1, 2, 3. Ganti biru. 1, 2. Oke, demikian. Nah, seterusnya ya, dia akan berulang-ulang terus seperti yang kita sudah tuliskan. Oke. Nah, hal seperti ini bisa kita lihat codingan kita ini sangat tidak efisien ya. Ini panjang. Kita melakukan pengulangan terhadap suatu yang sama. Ini berapa kali kita melakukan code yang sama di sini. Oke. Padahal seharusnya kita bisa lebih efisien ya menulisnya ya, yaitu dengan loop seperti yang saya bilang tadi. Nah, bagaimana caranya menuliskannya dengan loop? Oke. Seperti berikut ya. Perhatikan, saya mulai dulu dengan for loop. Bagaimana caranya kita menuliskan for loop? Struktur dari for loop itu sendiri adalah, pertama kita tulis for, buka kurung, tutup kurung, sama saja seperti kita mau menulis if ya, baru enter. Nah, ini adalah badan dari for loop. Oke. Nah, teman-teman mungkin masih bingung ya di sini ya, apa gunanya for loop? Nanti kita lihat, sangat bermanfaat sekali ya untuk coding kita. Nah, di dalam kurung ini ada 3 hal yang harus kita isikan. Pertama, kita harus mendefinisikan sebuah variabel sementara, kalau bisa dikatakan sementara ya di sini ya. Misalkan i, nilai awal. Oke, beri saja nilainya misalnya 1. Oke. Titik koma. Ini yang pertama. Yang kedua, i kurang dari sama dengan 5 misalnya ya, karena kita mau menyalakan 5 kali. Nah, perhatikan di sini. Batas ini batas awal. Ini batas akhir. Oke, kita akhiri dengan titik koma. Kemudian i plus plus. Nah, perhatikan teman-teman ya. Ini cara kerjanya seperti ini. Yang ada di dalam sini adalah perintahnya ya nanti ya yang akan dieksekusi. Nah, perhatikan. Ini batas awal. I-nya mulai dengan 1. Oke. Setelah dia memasuki batas awal ini 1,
dia akan eksekusi sekali, oke? Jika masih memenuhi syarat ini bahwa i-nya masih kurang dari sama dengan 5. 1 masih kurang dari sama dengan 5, maka dia dieksekusi. Oke. Kemudian setelah eksekusi sampai di kode terakhir, dia akan masuk ke sini. I++ artinya apa? I++ artinya i-nya dinaikkan 1. Maka kalau tadinya awalnya 1, sekarang ini jadi 2. Baru dicek lagi. Apakah 2 kurang dari sama 5? Benar kan? Kalau benar dia maka eksekusi lagi kode yang ada di sini. Oke. Nah, terus dia naik lagi ke sini, menambah nilai i-nya. Tadi sudah 2, berarti sekarang jadi 3. Apakah 3 masih kurang dari sama dengan 5? Iya. Maka dia eksekusi lagi ini. Oke, masuk lagi. Begitu seterusnya sampai ini tidak terpenuhi. Oke, nanti kan i-nya nambah terus. I jadi 4 masih bisa. I menjadi 5 masih bisa. Oke, karena ini ada tanda sama dengan ya, kurang dari sama dengan 5, berarti boleh 5-nya ya. Nah, maka dieksekusi. Nah, nanti tambah lagi i-nya menjadi 6. Karena 6 tidak kurang dari sama dengan 5, maka dia berhenti eksekusinya karena sudah keluar dari syarat yang diperbolehkan. Begitu. Nah, kita contoh langsung ya, misalnya ya. Kode apa yang mau kita eksekusi? Tadi kan yang merah kita mau nyalakan 5 kali. Ya kan? Untuk membuatnya 5 kali kan kita tulis kode yang sama 5 kali. Oke. Nih, kita tulis sampai 5 kali. Padahal seharusnya tidak perlu. Oke, kita cukup menuliskannya sekali saja. Oke. Lihat. Saya copy. Oke, saya pastikan ke dalam sini. Oke. Ini kita hapus yang tadi. Ini kita hapus dulu semua. Oke. Nah, kemudian untuk yang hijau juga ya. Nanti ini kita ganti H. Kemudian untuk yang biru. Oke, untuk jumlahnya yang hijau 3 kali. Berarti i-nya dari 1 sampai 3. Kemudian yang biru itu 2 kali ya, berarti 1 sampai 2. Oke, kita coba upload ya, teman-teman. Oke. Dan uploading, kita cek. Itu 2 3. Oke. 1 2. Oke, masih sama kan hasilnya teman-teman dengan yang coding sebelumnya, tapi bedanya sekarang kita cuma memerlukan beberapa baris saja dibandingkan yang tadi banyak sekali yang kita pakai. Oke, itu namanya tidak efisien, sehingga memori dari program kita besar. Oke, tentunya akan tidak bagus untuk alat kita ya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sampai di sini sudah bisa sedikit menangkap ya apa yang dimaksud dengan loop di sini dan kegunaannya. Oke. Nah, ada satu loop lagi saya akan coba bahas di sini, yaitu while loop. Sama aja dengan for loop ya, cuman penulisannya sedikit beda, sintaksnya sedikit berbeda. Oke. Nah. While loop bentuknya kita tulis while, buka kurung, tutup kurung, buka kurung, enter. Nah, sama seperti for loop tadi, dia juga struktur dasarnya seperti ini ya. Nah, cuman bedanya di dalam kurung bulat ini tidak seperti di for loop, ada beberapa hal yang ditulis di dalamnya. Kalau di dalam while loop ini, pengulangan loop ini cukup satu syarat saja di dalam ya. Misalnya kita buat sebuah variabel di atasnya ya, di atas while loop. Misalnya kita buat integer i, misalnya integer i kita buat nilai awalnya 1.
misalnya. Oke, integer i nilainya 1. Nah, while syaratnya apa? Syarat di dalamnya misalnya i kurang dari sama dengan 5. Oke, apa yang mau kita lakukan selama i-nya kurang dari sama dengan 5? Misalnya kita mau melakukan hal seperti yang tadi. Oke, ini kita copy, paste. Oke, nah, karena di sini i-nya kita mulai dengan 1 dan di syaratnya adalah i kurang dari sama dengan 5. Oke, maka harus ada batasan di sini, atau nilai i-nya harus kita tambah terus supaya nanti suatu saat akan keluar dari syarat ini, tidak memenuhi syarat ini lagi, sehingga kode ini berhenti dieksekusi. Oke, nah maka di sini kita harus lakukan penambahan dari nilai i-nya ya. Kita pakai i++ di sini. Oke, maka setelah ini dieksekusi, i-nya akan ditambah 1. Oke, maka yang awalnya 1 tadi sekarang menjadi 2. Apakah 2 masih kurang dari sama dengan 5? Karena masih, maka dia eksekusi lagi sekali. Terus jadi 3. 3 juga masih kurang dari sama dengan 5. Eksekusi lagi. Jadi 4. I-nya jadi 4. Karena masih kurang dari sama dengan 5, dia eksekusi lagi. Dan I-nya menjadi 5. Karena masih memenuhi syarat, dia eksekusi lagi. Berarti sampai 5 kali ya. Nah, baru ditambah I lagi. I-nya sekarang 6. Maka dia berhenti. Oke. Nah, kita tinggal lanjutkan saja untuk yang warna yang lainnya, yang LED yang lain. Oke, kita copy saja ini. Ini kita ganti hijau. Ya. Dan ini kita definisikan sebuah integer yang baru ya. int misalkan J ya misalnya ya, kita mulai dengan 1. Maka di sini kita ganti nilai J 3, ini juga J. Ya, ini sama. Berarti nanti 3 kali aja nyalain hijau ini. Oke. Ini kita hapus dulu yang for loop tadi. Kita copy yang ini. Oke, X ini dari 1 sampai 2, kemudian ini yang biru ya, dan ini kita ganti X juga harus sama ya. Oke, kita coba upload ya teman-teman. Dua, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, jadi sama ya teman-teman ya. Nah, perhatikan di sini, teman-teman silakan nanti pilih mau menggunakan tipe loop yang mana, apakah for atau while. Silakan sesuai dengan nyamannya teman-teman bagaimana. Oke teman-teman, seperti biasa di akhir video saya selalu membuat tantangan buat teman-teman ya. Nah, ini tantangannya menurut saya berdasarkan video yang saya jelaskan tadi, ini termasuk rumit ya. Tapi tidak apa-apa untuk latihan teman-teman. Siapa tahu ada dari teman-teman yang bisa ya mengerjakan yang seperti ini. Nah, ini saya pakai loop ya mengerjakannya ya. Nah, teman-teman lihat di sini ketiga LED ini merah, hijau dan biru menyala berkedip. Untuk yang merah semakin lama semakin cepat, masuk ke yang hijau semakin lambat. Oke, dari cepat makin lambat. Kalau yang biru sama seperti yang merah, dari lambat makin cepat dan
makin cepat terus sampai nanti pindah lagi ke yang warna hijau. Oke, lihat, makin cepat, kemudian pindah ke warna hijau. Nah, sebagai clue saja, perubahan waktunya itu dimulai dari 2 second dan turun terus sebanyak 10%, turun terus delaynya. Oke, sehingga dia makin cepat. Nah, kalau yang hijau dia naik terus. Oke, dimulai dengan delay 10, dia naik terus 10% sampai batas atasnya adalah 1 detik atau 1000 milisecond. Nah, silakan dicoba teman-teman. Nah, jika ada yang bisa, silakan posting jawabannya di kolom komentar. Nah, tulis juga teman-teman pendapat teman-teman lebih suka pakai for loop atau while loop. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya teman-teman video ini. See you in the next video.